Kita awali Donghua Immortality Season 4 episode pertama ini dengan perjalanan Pang Han menuju sebuah reruntuhan di Laut Cina Selatan. Di dalam perjalanannya, Long Xuan pun berkata kepada Pang Han, "Pang Han, berjalan melewati ngarai ini, di depan adalah Laut Cina Selatan," ucapnya. "Saya juga bisa merasakan semangat saya semakin kuat, saya sudah tidak sabar," ucap Pang Han, lalu dia pun melesat untuk meninggalkan Long Xuan. Melihat Pang Han yang telah melesat pergi jauh, di sisi yang lain Long Xuan pun mengikutinya dari belakang. Singkat cerita, akhirnya Pang Han pun sampai di sebuah lautan yang sangat luas. Pang Han pun terbang ke sana kemari menyusuri tepi lautan yang sangat luas. Dia pun nampak senang karena menemukan tempat yang sangat baru. Setelah berlama-lama terbang, akhirnya Pang Han pun sampai juga, lalu dia pun menginjakkan kakinya di sebuah bebatuan. "Ternyata lautan itu begitu luas," ucap Pang Han. "Saya hanya membacanya di dunia sebelumnya. Laut Cina Selatan sangat luas dan tidak terbatas. Guiksu bahkan lebih tak terduga," ucapnya. "Ya, Guiksu terletak jauh di dalam lautan di bagian utara lautan Cina Selatan. Pada tingkat kami ini diperlukan setidaknya 10 hari lagi untuk tiba," ucap Long Xuan. Dengan terengah-engah, akhirnya Feng Xiulin pun sampai. Lalu dia pun merasa aneh dengan tempat itu. Feng Xiulin pun bertanya, "Sebenarnya kalian berdua ingin pergi kemana?" "Kami akan pergi ke sebuah tempat, yaitu tempat reruntuhan," ucap Pang Han. Di sisi yang lain, Pang Han pun nampak bingung bagaimana caranya untuk mengarungi lautan. Lalu dia pun memandang sosok Long Xuan. Dengan santainya Long Xuan pun menjawab, "Kalian berdua janganlah panik." Tiba-tiba Long Xuan pun mengeluarkan sebuah benda yang menyerupai sebuah perahu. Lambat laun, akhirnya perahu itu pun membesar di hadapan Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiulin. Pang Han pun nampak takjub melihat kapal di depannya. Di sisi yang lain, Long Xuan pun berkata, "Perahu udara berwarna-warni ini dibuat oleh kakak senior Garland," ucapnya. Di sela ucapannya itu, Long Xuan pun melirik ke arah Feng Xiulin. Dilirik oleh Long Xuan, di sisi yang lain, Feng Xiulin pun merasa tidak senang. Namun di tempat yang lain, Pang Han pun mulai memasuki kapal itu. Pang Han pun nampak takjub melihat isi dari kapal itu. Di sisi yang lain, Long Xuan pun menjelaskan kepada Pang Han, perahu berwarna kasia adalah senjata ajaib untuk menikmati hidup. Semakin banyak dekorasi yang ada di pesawat tersebut, semakin tinggi kekuatan magis yang dibutuhkan. Tentu saja untukmu sangat langka dan aneh, ucap Long Xuan memandangi Feng Xiulin. Perkataan dari Long Xuan itu, di sisi yang lain, Feng Xiulin pun merasa tidak senang. Di sisi yang lain, Long Xuan pun berkata, "Ayo kita berangkat," ucapnya. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah benda. Benda itu pun ditembakkan ke ujung perahu. Setelah benda itu ditembakkan oleh Long Xuan ke ujung perahu, tiba-tiba perahu itu pun mempunyai sebuah energi untuk mengambang di lautan. Dengan energi itu, perahu itu pun melesat. Dalam hitungan persekian detik, akhirnya perahu itu pun melesat dengan kecepatan tinggi. Selang beberapa waktu, kapal yang dinaiki oleh mereka pun sampai di sebuah tempat. Nampak Long Xuan pun mengamati keadaan di sekitarnya. Setelah sekian lama berlayar, akhirnya kapal yang dinaiki Pang Han, Long Xuan, dan Feng Xiulin pun sampai di sebuah tempat. Setelah sampai, Long Xuan pun turun dari kapal, diikuti oleh Pang Han dan Feng Xiulin. Di sela pengamatannya, tiba-tiba Long Xuan pun menemukan sebuah harta karun di depannya. Dengan sigap, Long Xuan pun mengambil benda itu. Ternyata benda yang ada di hadapannya itu adalah karang darah. Melihat karang darah, Pang Han pun menjelaskan, "Ini adalah karang darah, saya telah membacanya. Ini adalah bahan mentah penting untuk pembuatan pil Jin Yuandan. Ya, karang darah ini berumur lebih dari 500 tahun, diserap melalui bimbingan spiritual. Esensinya dapat digunakan untuk mengisi kembali semangat energi," ucap Long Xuan. Lalu dia pun menyerahkannya kepada Pang Han. Setelah menerima karang darah dari Long Xuan, di sisi yang lain, Pang Han pun mulai menyerap esensi dari karang darah itu. Menyerap esensi dari karang darah itu membuat Pang Han pun semakin nyaman. Setelah menyerap sebagian esensi dari karang darah, lalu Pang Han pun menyerahkannya kepada Feng Xiulin. Namun di tempat yang lain, Feng Xiulin pun tidak menerima karang darah pemberian dari Pang Han. Feng Xiulin pun berkata kalau dia mempunyai cara sendiri untuk memulihkan energinya. Tiba-tiba Feng Xiulin pun menangkap seekor ular laut, lalu dia pun berkata kepada Pang Han, "Apakah Anda ingin mencobanya?" ucap Feng Xiulin. Melihat itu, Pang Han pun hanya menanggapinya acuh tak acuh. Sementara itu, dia pun melirik ke arah Long Xuan. Lalu dia pun berkata, "Ada tanaman obat berharga di dekatmu," ucap Pang Han. Di sisi yang lain, tiba-tiba Long Xuan pun menaruh rasa curiga dengan tempat itu. Sepertinya dia merasakan ada sesuatu hal yang tidak normal, seperti lautan yang mendadak dangkal. Long Xuan pun mengatakan seharusnya terumbu karang ini berada di dasar laut, namun sekarang berada di atas laut. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Xiulin pun tidak merasa aneh dengan kejadian itu. Di sela pengamatannya, Long Xuan pun berkata ada yang salah di tempat ini sungguh tidak normal, gumamnya.
Lalu Shin pun beralih ke sebuah tempat, yaitu Istana Huan Tiandu. Nampak Huan Tiandu yang sedang bersila mempersiapkan sesuatu. Di depannya terdapat sebuah tungku api yang menyala. Di sampingnya, Wan Huo pun berkata, sekarang dibandingkan dengan perang antara makhluk abadi dan iblis, kita harus lebih berhati-hati. Penambahan dokter kekaisaran di bagian dalam Immortal Dao sangat mengkhawatirkan. Dikatakan bahwa Imperial Medical Sekte sedang bersiap untuk membentuk sebuah tim, menargetkan praktisi hukum dalam cara abadi, khusus digunakan untuk menghukum murid dari berbagai sekte keabadian. Jika itu benar, saya hanya takut dengan aturan gerbang batu abadi di masa depan. Semua dokter istanalah yang berhak mengambil semua keputusan akhir, ucap Wan Huo. Sementara itu, di sisi yang lain, tiba-tiba tubuh Huan Tiandu pun melayang. Lalu dia pun menembakkan sebuah cahaya ke atas tungku. Melihat itu, Wan Huo pun berkata itu adalah 7 labu, itu hanya harta karun biasa saja. Saudara Hua menghabiskan begitu banyak energi untuk memurnikannya. Saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Di sela obrolannya itu, tiba-tiba Wan Huo pun terkejut ketika dia mendengar suara Pen Qinwei. Setelah mendengar suara Pen Qinwei, lalu dia pun bergegas untuk menemuinya. Sementara itu di luar istana, Pen Qinwei pun memberikan hormat kepada senior Wan Luo. Wan Luo pun seperti merasa kesal, lalu dia pun berkata, puncak Tiandu merupakan tempat terpenting. Beraninya kamu mengganggu saya, ucapnya. Di sela ucapannya itu, tiba-tiba keduanya dikejutkan oleh sebuah guncangan yang sangat kuat. Ternyata guncangan itu berasal dari Huan Tiandu yang berhasil menyempurnakan 7 labu. Seperti diketahui, pusaka labu 7 itu adalah milik Pang Han yang direbut oleh Huan Tiandu. Selang beberapa saat, akhirnya perbaikan pusaka 7 labu itu pun berhasil diperbaiki oleh Huan Tiandu. Setelah selesai, lalu dia pun menghampiri Wan Huo dan Pen Qinwei. Sementara itu di tempat yang lain, Pen Qinwei pun menangkupkan kedua tangannya ke arah Huan Tiandu. Melihat kesopanan Pen Qinwei, Huan Tiandu pun berkata, angin petir ungu, Anda tampil baik di kompetisi peringkat Sanhe. Dia juga bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara rekan-rekannya di Huanmen, ucapnya. Di masa lalu, setelah mengalami daftar gunung dan sungai, para murid batin akan pergi ke Laut Cina Selatan untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan keabadian di Guixu. Contohnya seperti rekan Anda, si Long Feng Xiaoxi. Dia pasti berasal dari keluarga petani biasa di Nanhai. Mendengar itu, Pen Qinwei pun berkata, balas saudara Hua, Xiaoxi memang berasal dari keluarga petani lepas di pantai, pemilik pulau muda dari pulau Evernight. Tapi aku tidak ada hubungannya dengan Xiaoxi, ucap Pen Qinwei. Di sisi yang lain, Huan Tiandu pun menyela perkataan dari Pen Qinwei. Sesama makhluk abadi menjadi sebuah keluarga hanya gotong royong merupakan solusi jangka panjang. Saya mendengar bahwa Anda sedang bersiap pergi ke Nanhai Guizhou untuk berlatih. Mendengar itu, Pen Qinwei pun berkata, lapor kembali kepada kakak senior. Pen Qinwei berencana pergi ke Laut Cina Selatan untuk berlatih. Di tempat yang lain, Huan Tiandu pun memperlihatkan sebuah labu pusaka kepada Pen Qin'er. Dia pun mengatakan kalau labu 7 ini telah diberkati kekuatan Dewa Pangu. Karena Anda tidak membawa senjata ajaib, maka ini akan kuserahkan kepadamu, ucap Huan Tiandu. Lalu dia pun melemparkan pusaka labu 7 itu ke arah Pen Qinwei. Untuk sejenak, Pen Qinwei pun merasa ragu dengan pemberian senjata pusaka dari Huan Tiandu. Kamu tidak perlu menolak lagi, ucap Huan Tiandu. 7 labu jahat yang dikumpulkan oleh Zidian Pak perlakukan saja seperti mengembalikan ke pemilik aslinya. Mendengar penjelasan dari Huan Tiandu, di sisi yang lain, Pen Qinwei pun nampak senang. Lalu dia pun bergegas meninggalkan istana Huan Tiandu. Sementara itu di sisi Huan Tiandu, Wan Huo pun nampak termenung. Lalu dia pun berkata, labu jahat itu disempurnakan dengan banyak mana, bagaimana Anda bisa membiarkan pendekar pedang untuk menggunakannya? Huan Tiandu pun menjawab, itu hanya sebuah labu, mengapa tidak memberikannya kepadanya? Mendengar penjelasan itu, Wan Huo pun berkata, kakak senior ingin menggunakan labu ini untuk menutupi mulut Pen Qinwei, bukan? Apakah itu perlu? Ucap Huan Tiandu. Mendengar itu, Wan Huo pun nampak bingung. Di sisi yang lain, Huan Tiandu pun mulai menjelaskan. Satu-satunya bintang yang jatuh di langit Bai Mazhou. Laut Cina Selatan juga berulang kali jatuh di wilayah asing. Perang antara makhluk abadi dan iblis belum tiba. Namun tiba-tiba terjadi begitu banyak pemotongan. Mendengar penjelasan dari Huan Tiandu, Wan Huo pun mulai paham. Untuk sejenak Huan Tiandu pun terdiam, lalu dia pun berkata, di bawah kekacauan hanya dengan memanfaatkan kekuatan dalam air berlumpur. Hanya dengan begitu kita bisa mendapatkan sebuah petunjuk. Lalu Shin pun beralih ke sebuah lautan di mana Pang Han berada. Nampak di atas kapal warna-warni, Pang Han dan Long Xuan mengamati keadaan di sekitarnya. Namun setelah lama mengamati, tidak ada hal yang aneh. Itu membuat Peng Xiaolin pun merasa jenuh. Lalu dia pun berkata dengan kesal, apa sebenarnya yang kamu cari? Ucapnya. Sementara itu di tempat yang lain, tiba-tiba Pang Han pun melihat sesuatu. Lalu dia pun memanggil Long Xuan.
Long Xuan pun melirik arah yang ditunjukkan oleh Pang Han. Dia melihat badai di kejauhan. Long Xuan pun berkata, saya tidak tahu perubahan apa yang akan terjadi di tempat badai itu. Di sisi yang lain, Pang Han pun berkata, ayo kita cari tahu, ucapnya. Mendengar ucapan dari Pang Han, segera Long Xuan pun mengarahkan kapal itu menuju badai di kejauhan. Segera dengan kecepatan tinggi, kapal warna-warni itu pun melesat menuju badai di kejauhan. Selang beberapa saat, akhirnya kapal itu pun menembus badai. Badai pun semakin kuat menerjang kapal. Setelah sampai di pusat badai, mereka pun menyaksikan fenomena alam yang luar biasa. Melihat fenomena alam itu, di sisi yang lain, Pang Han pun nampak cemas. Dia tidak menyangka kalau fenomena alam badai ini sungguh menakutkan. Long Xuan pun mulai angkat bicara. Angin dingin membawa suasana sangat berbahaya. Pasti ada binatang aneh purba di awan kabut ini. Dikatakan mampu melakukan 7 pembunuhan dan pemurnian. Ini sangat berguna sekali, ucap Long Xuan. Mendengar penjelasan dari Long Xuan, di sisi yang lain, Pang Han pun mulai bersemangat. Lalu dia pun mengamati keadaan di sekitarnya. Air cukup deras, gumamnya. Sementara itu, di sisi yang lain, Peng Xiaolin pun nampak ketakutan dengan fenomena ini. Tiba-tiba, dia pun menunjuk ke satu arah. Begitu Pang Han melihat, ada sebuah pusaran raksasa di dalam laut. Pusaran raksasa laut itu menarik semua benda yang ada di atasnya, termasuk perahu yang dinaiki oleh Pang Han. Tiba-tiba Pang Han pun melihat sosok bayangan raksasa di kejauhan. Apakah bayangan itu? Ucap Pang Han. Itu adalah ular raja air hitam, ucap Long Xuan. Dari mana datangnya ular besar ini? Ucap Pang Han. Ular raja air hitam merupakan ular piton raksasa laut. Ini adalah spesies asing kuno yang unik di Laut Cina Selatan setelah ribuan tahun. Setelah berganti kulit yang tak terhitung jumlahnya, itu akan merosot menjadi terumbu. Meskipun kekuatannya tidak besar, tapi dia memiliki kekuatan supernatural yang sangat kuat. Mendengar itu, Peng Xiaolin pun nampak ketakutan. Di sisi yang lain, Long Xuan pun mulai menjelaskan. Momen ketika Raja Ular menjadi naga itu juga saat dia berada dalam kondisi terlemahnya. Jika aku bisa mendapatkan nyalinya untuk mendapatkan reaksi yang murni dan kental, bahkan mayatku yang dingin pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Tak disangka ini pertama kalinya aku melaut, ucap Pang Han. Di tengah kecemasan, Long Xuan pun berkata, Pang Han, Anda telah memberikan saya Piu Ying Yang. Oleh karena itu, hari ini aku akan membantu Anda untuk membunuh ular itu dan merebut esensinya. Di sisi yang lain, Peng Xiaolin pun nampak tidak senang dengan niat dari Long Xuan itu. Namun di sisi yang lain, Pang Han pun mulai menjelaskan. Kalau mencari sesuatu perlu tantangan. Segera setelah ucapannya itu, lalu dia pun berkata kepada Long Xuan, ayo kita pergi, ucapnya. Mendengar ucapan semangat dari Pang Han, Long Xuan pun segera mengarahkan kapal warna-warni itu untuk mendekati Raja Ular Hitam. Pang Han pun berkata, monster ini memang sangat luar biasa. Melihat keraguan dari Pang Han, Long Xuan pun berkata agar mereka bekerja sama untuk menaklukkan ular raksasa ini. Segera setelah ucapan dari Long Xuan itu, Pang Han pun melesat untuk menyerang ular hitam raksasa. Sementara itu di tempat yang lain, Peng Xiaolin pun nampak ketakutan, dia pun tidak ikut menyerang. Sementara itu di tempat yang lain, Pang Han pun telah bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghadapi raksasa ular hitam. Dengan satu serangan, Pang Han pun menyerang kepala dari ular raksasa itu. Di sisi yang lain, Long Xuan pun bekerja sama untuk menyerang ular itu dari sisi yang lain. Namun, tubuh fisik ular raksasa hitam itu sangat kuat sehingga serangan dari Pang Han dan Long Xuan pun tidak ada artinya. Namun, Pang Han dan Long Xuan tidak patah semangat. Mereka pun bahu-membahu untuk bekerja sama untuk mengalahkan ular raksasa hitam itu. Satu pilar cahaya pun kembali lagi ditembakkan oleh Pang Han ke arah ular hitam raksasa itu. Tiba-tiba, ular raksasa hitam itu pun dikelilingi oleh petir yang sangat ganas, sehingga membuat ular raksasa itu pun terluka. Lalu dia pun memanggil Peng Xiaolin untuk membantunya. Untuk sejenak, Peng Xiaolin pun ragu untuk membantu Pang Han, namun dia pun terpaksa. Dengan kekuatan iblisnya, Peng Xiaolin pun mencoba untuk membantu Pang Han dan Long Xuan dengan kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah avatar lengan iblis pun muncul, lalu lengan itu pun mencengkram tubuh dari ular hitam raksasa. Sementara itu, di tempat yang lain, Long Xuan pun telah bersiap menggunakan seluruh kekuatannya untuk membekukan ular raksasa hitam itu. Tiba-tiba, ular raksasa hitam itu pun membeku di atas lautan. Namun di sela bekunya ular raksasa hitam itu, Long Xuan pun merasakan ada hal yang aneh. Dari kejauhan, Long Xuan pun melihat kalau ular raksasa hitam itu berhasil memecahkan teknik pembekuan esnya. Seketika setelah teknik itu pecah, akhirnya sebuah energi luas pun menghantam semua orang yang berada di tempat itu. Melihat kejadian itu, di sisi yang lain, Pang Han pun nampak marah dengan ular raksasa hitam ini. Lalu dia pun berusaha untuk kembali menyerang ular raksasa itu. Namun tiba-tiba di tempat yang lain, ular hitam raksasa itu menggunakan kekuatan supernatural-naturalnya untuk menyerang Pang Han, Long Xuan, dan Peng Xiaolin.
Seketika semua orang pun terkena dampak serangan spiritual dari ular raksasa hitam itu. Bahkan penglihatan semua orang pun menjadi kabur, tak terkecuali Long Xuan. Long Xuan pun tak kuat untuk menahan serangan spiritual itu, akhirnya tubuhnya pun ambruk. Sementara itu di tempat yang lain, Feng Xiaolin dan Pang Han pun sama halnya dengan dirinya. Sementara itu di tempat yang lain, Long Xuan pun mengambil sebuah pil penyembuhan dari dalam sebuah botol, lalu dia pun memakan pil itu. Dengan keadaan yang sangat lemah, Long Xuan pun bergumam dalam hatinya, alam bawah sadar tidak bisa sepenuhnya pulih. Dengan sedikit tenaga, Long Xuan pun berjalan untuk mencari keberadaan Pang Han dan Feng Xiaolin, namun dia tidak menemukannya.